say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Marzanda, NIM 2201072022. Nomor urut absen 15. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang simpanan giro. Yang pertama ada pengertian simpanan giro. Giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan atau dana dari pihak ketiga, di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek atau biliet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Kemudian dana yang dihimpun tersebut bagi bank adalah merupakan utang jangka pendek, sebab dana yang tersimpan tersebut dapat ditarik setiap saat. Perpanjangan dana itu mencukupi. Setiap penarikan dan penyetoran akan diadministrasikan oleh bank sesuai dengan jenis transaksi dan setiap akhir bulan nasabah menerima laporan transaksi tersebut yang disebut dengan rekening koran. Kemudian ada perbedaan cek. Apa sih perbedaan cek atau biliet giro? Ada 5 perbedaan, yaitu yang pertama ada pencairan dana. Perbedaan cek dan biliet giro yang pertama terletak pada pencairan dana. Cek dapat langsung diuangkan secara tunai di bank, sedangkan giro tidak boleh langsung dicairkan dalam bentuk tunai. Selain itu, pembayaran cek bisa dilakukan pada saat menunjukkan ceknya ke bank. Penerima langsung mendapatkan dana sesuai dengan nominal yang tertera. Berbeda dengan cek, pemindah bukuan pada giro hanya dapat dilakukan atas nama pemilik rekening dan dana baru bisa dipindah bukukan apabila sudah mencapai tanggal efektif. Yang kedua ada biaya materai. Penarikan cek di bank akan dikenakan biaya materai sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pihak penarik giro itu dibebaskan dari biaya materai. Dan yang ketiga ada uang tunai. Cek ini mempunyai fungsi sebagai surat perintah dari pemilik rekening kepada bank untuk membayar menggunakan uang tunai kepada individu yang tertera pada cek tersebut. Sedangkan giro mempunyai fungsi sebagai surat perintah dan pemilik rekening giro kepada bank untuk memindahkan uang kepada individu yang tertera dalam biliet dan memiliki rekening terdaftar pada bank tertentu. Kemudian yang keempat tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Terkadang di cek ini hanya tercantum tanggal penerbitan karena terdapat cek mundur. Pada jenis cek ini, misalkan kita memberikan cek pada tanggal 7 Januari 2021, tapi baru bisa dicairkan pada tanggal 10 Januari 2021 karena pemberi cek belum memiliki cukup dana. Sedangkan giro mencantumkan tanggal penerbitan dan tanggal efektif dalam biliet yang diberikan. Tanggal penerbitan adalah tanggal pembuatan biliet. Tanggal efektif adalah mulai berlakunya perintah untuk memindah bukukan dari rekening penarikan ke rekening penerima. Kemudian yang kelima ada sumber hukum. Perbedaan cek dan biliet giro yang terakhir ada sumber hukumnya. Pasti ada sumber hukumnya. Sumber hukum yang diterapkan untuk cek adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Sedangkan sumber hukum yang digunakan pada giro adalah Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Selanjutnya ada mekanisme pembukaan giro. Langkah umumnya yaitu yang pertama, pilih bank. Pilih bank yang ingin kita gunakan untuk membuka rekening giro. Kita dapat memilih bank berdasarkan kriteria seperti lokasi, biaya, layanan tambahan, dan lainnya. Yang kedua, penuhi persyaratan.
Setiap bank itu pasti memiliki persyaratan yang berbeda untuk membuka rekening giro. Biasanya akan memerlukan biasanya kalau kita membuat rekening giro itu akan memerlukan dokumen-dokumen seperti kartu tanda pengguna, KTP, NPWP, surat keterangan domisili, dan informasi kontak pribadi. Langkah yang ketiga itu kunjungi cabang bank. Kita harus mengunjungi cabang bank yang akan kita pilih untuk simpanan giro. Jika bank tersebut memiliki layanan membuka rekening secara online, mungkin kita dapat melakukan proses ini melalui situs web atau aplikasi lainnya. Langkah keempat, isi formulir. Biasanya kita akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi. Kalau itu secara online. Formulir ini akan meminta informasi pribadi kita, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan lainnya. Yang kelima, verifikasi identitas kita. Bank itu akan memeriksa dan memverifikasi dokumen-dokumen yang kita berikan kepada bank tersebut, dan mungkin melibatkan proses verifikasi dokumen fisik dan wawancara. Langkah keenam, pilih jenis rekening. Kita perlu memilih jenis rekening giro yang ingin kita buka. Rekening giro biasanya tersedia dalam berbagai variasi seperti rekening perorangan, rekening bisnis, rekening khusus, dan lainnya. Yang ketujuh itu ada deposit awal. Beberapa bank mungkin mengharuskan kita untuk melakukan deposit awal untuk membuka rekening. Jumlah deposit ini dapat biasanya dapat bervariasi antara bank-bank. Yang kedelapan, tanda tangan dokumen. Setelah semua persyaratan sudah kita penuhi dan dokumen-dokumen diverifikasi, biasanya akan diminta untuk menandatangani kontrak atau perjanjian di rekening giro. Yang kesembilan, menerima buku rekening. Setelah rekening kita dibuka, bank biasanya akan memberikan buku cek atau kartu debit yang akan kita gunakan untuk melakukan transaksi perbankan. Kemudian yang ke-10, kita harus mengaktifkan rekening. Setelah kita menerima buku rekening atau kartu debit, kita pasti perlu mengaktifkannya. Biasanya dengan cara melakukan setoran pertama atau menggunakannya dalam transaksi. Setelah melewati langkah-langkah yang disampaikan tadi, kita akan memiliki rekening giro yang siap untuk digunakan. Pastikan untuk membaca dengan cermat semua persyaratannya dan biaya yang terkait dengan rekening. Kemudian selanjutnya ada penyetoran giro. Penyetoran rekening giro adalah proses di mana menambahkan dana atau uang ke dalam rekening giro kita di bank. Dan ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada setoran tunai. Kita dapat pergi langsung ke cabang bank dan melakukan setoran tunai melalui kasir atau mesin penyetoran uang yang ada di cabang tersebut. Biasanya kita akan diminta untuk mengisi slip setoran yang mencantumkan jumlah yang akan kita setor dan nomor rekening giro. Kemudian yang kedua ada setoran cek. Jika kita menerima cek dari pihak lain, kita dapat mendepositokannya ke rekening giro kita dengan cara membawa cek tersebut ke cabang bank atau menggunakan layanan setoran cek melalui ATM. Yang ketiga ada transfer bank. Kita dapat mentransferkan uang rekening bank lain ke rekening giro kita. Ini dapat dilakukan melalui layanan perbankan online atau dengan mengunjungi cabang bank. Dan kemudian ada setoran melalui ATM. Setoran melalui ATM ini banyak bank yang memiliki mesin ATM yang mungkin kita untuk melakukan setoran uang tunai maupun cek. Kita hanya perlu memasukkan kartu ATM kita dan pilih opsi setoran dan mengikuti petunjuk lainnya. Kemudian langkah yang kelima itu setoran melalui aplikasi perbankan mobile. Banyak bank yang menyediakan aplikasi tersebut yang memungkinkan
kita untuk mengirimkan foto cek atau melakukan transfer dengan mudah melalui ponsel yang kita miliki. Kita cukup mengikuti panduan yang ada di aplikasi tersebut. Dan yang keenam itu setoran otomatis. Kita juga dapat mengatur setoran otomatis ke rekening giro yang kita miliki. Ini berarti sejumlah uang itu akan secara teratur dipindahkan dari rekening lain ke rekening giro kita sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya ada penarikan rekening giro. Penarikan rekening giro adalah proses mengambil uang dari saldo yang ada dalam rekening giro kita. Dan ada fitur utama dari rekening giro. Yang pertama, penarikan tunai di ATM. Kita dapat menggunakan kartu ATM yang terhubung ke rekening giro kita untuk menarik uang tunai dari mesin ATM. Dan yang kedua, ada cek. Kita dapat menuliskan cek untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, pihak lain, kemudian mencatat dengan jumlah yang ingin kita tarik dari rekening giro kita. Kemudian cek tersebut dapat diuangkan di bank atau bank yang menerbitkan atau bank tersebut yang menerbitkannya. Yang ketiga ada transfer bank. Kita bisa mentransfer uang dari rekening giro ke bank lain atau rekening kita sendiri di bank lain. Ini itu dapat dilakukan melalui layanan perbankan online atau dengan mengunjungi cabang bank. Kemudian ada penarikan di cabang bank. Kita dapat pergi langsung ke cabang bank dan akan melakukan penarikan uang tunai melalui kasir. Perlu mengisi formulir penarikan dan menunjukkan identifikasi yang sesuai seperti KTP dan kartu identitas lainnya. Yang kelima itu aplikasi perbankan mobile. Banyak bank memiliki aplikasi perbankan mobile yang memungkinkan kita untuk melakukan penarikan uang tunai atau transfer ke rekening lainnya. Dan yang keenam ada setoran otomatis. Beberapa bank itu juga memungkinkan ada untuk menarik uang dari rekening giro kita dan mengatur pembayarannya secara otomatis seperti pembayaran tagihan bulanan atau pinjaman yang akan dibayar secara otomatis dari rekening giro kita. Kemudian yang terakhir itu ada penutupan rekening giro. Langkah-langkah umum untuk menutup rekening giro ini ialah yang pertama, persiapkan rekening alternatif. Sebelum menutup rekening giro, pastikan kita memiliki rekening alternatif yang sudah siap untuk digunakan. Ini dapat menjadi rekening giro di bank lain atau jenis rekening lain yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Yang kedua ada cek saldo. Pastikan bahwa saldo di rekening giro kita itu mencukupi untuk menutup rekening dan membayar semua biaya terkait. Itu pun kalau jika ada, pastikan untuk mengklarifikasi apakah ada biaya penutupan rekening yang akan dikenakan oleh bank yang kita tuju. Kemudian yang ketiga, hubungi pihak bank. Hubungi bank kita melalui cabang, telepon atau layanan perbankan online. Yang keempat, isi formulir penutupan jika perlu. Dan yang kelima, lakukan penarikan sisa saldo. Jika ada sisa-sisa saldo di rekening giro kita, pilih cara ingin menariknya. Kita dapat meminta cek penarikan, transfer rekening bank lain, atau menerima uang tunai. Kemudian, yang keenam, pastikan semua transaksi itu sudah diproses. Dan yang ketujuh, kembalikan barang. Jika bank kita memberikan kartu ATM, cek buku atau barang yang lain terkait dengan rekening giro, pastikan kita sudah mengembalikannya sesuai dengan permintaan bank tersebut. Dan yang kedelapan, periksa dan simpan bukti. Setelah kita menyelesaikan proses penutupan tadi, pastikan kita memiliki bukti tertulis yang menunjukkan bahwa rekening giro kita itu sudah ditutup. Ini dapat berupa surat konfirmasi dari bank atau cetakan layar jika kita menutup rekening melalui layanan perbankan online. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.